Suasana tenang di sebuah desa kecil. Kamera memperlihatkan Ari yang berusia 12 tahun sedang bermain bola di halaman rumah bersama ayah dan ibunya. Mereka tampak bahagia, tertawa, menikmati hari yang cerah. Suara tawa mereka mengisi udara, penuh kehangatan. Tiba-tiba, saat matahari mulai terbenam, suasana berubah menjadi tegang. Terlihat dari jauh, sekelompok orang berpakaian hitam bergerak mendekat ke rumah mereka dengan langkah cepat. Ari merasa ada yang tidak beres. Ia mendengar suara gaduh dari dalam rumah. Ayahnya, Bapak Wahyu, segera menyuruhnya bersembunyi di gudang belakang rumah. Ari berlari cepat ke gudang, sambil sesekali menoleh, matanya penuh rasa takut. Begitu tiba di dalam gudang, Ari bisa mendengar suara keras. Terdengar teriakan dari ibunya, Ibu Lestari, yang meminta tolong. Tanpa bisa berbuat apa-apa, Ari hanya bisa menutup telinganya, berusaha mengendalikan rasa takut yang menggerogoti hatinya. Kelompok penjahat yang dipimpin oleh Guntur, seorang jawara jahat, memasuki rumah dengan kekerasan. Ari mendengar suara benturan benda keras dan teriakan. Ayah dan ibunya berusaha melawan, tetapi mereka tidak bisa bertahan. Terlihat Guntur yang kejam menyabetkan pedangnya, dan dalam sekejap, kehidupan Ari berubah selamanya. Dengan langkah kaki berat, Guntur mengarahkan pedangnya ke tubuh ayah Ari, yang jatuh dengan tubuh penuh luka. Ibu Ari juga jatuh, sebelum akhirnya semua menjadi sunyi. Ari mendengarkan semua itu dari balik gudang, dengan napas tercekat. Setelah semua suara berhenti, Ari keluar dari gudang perlahan, melihat rumah yang porak-poranda dan darah yang berserakan di tanah. Ayah dan ibunya sudah tidak bernyawa. Ari berlari menuju tubuh orang tuanya, memeluk mereka dengan tangisan pilu yang tak terkendali. Suasana hening, hanya suara tangis Ari yang terdengar. Dalam momen tersebut, ia tidak hanya kehilangan orang tuanya, tetapi juga rasa aman dan masa depan yang seharusnya penuh harapan. Kakek dan nenek Ari, yang tinggal di desa yang jauh, segera datang untuk menjemputnya. Namun, meski dikelilingi orang-orang yang peduli, Ari merasa kosong. Kehilangan orang tua membuatnya merasa seperti terbuang di dunia yang keras ini. Dengan langkah berat, Ari meninggalkan rumah tempat ia tumbuh bersama orang tuanya. Di perjalanan menuju desa kakek neneknya, ia hanya diam. Kakek dan nenek, meskipun sangat sedih melihatnya, tidak tahu bagaimana cara menghibur Ari yang kehilangan segalanya. Mereka hanya bisa memberikan perhatian penuh, tetapi Ari tetap merasa sepi dan bingung. Di perjalanan, teringat di benak Ari kenangan indah bersama orang tuanya. Mereka sering mengajarkan Ari tentang keberanian, nilai-nilai hidup, dan kebanggaan menjadi bagian dari keluarga mereka. Bapak Wahyu mengajarkan silat kepada Ari, dan Ibu Lestari selalu mengingatkan Ari untuk selalu berbuat baik dan berani menghadapi segala tantangan hidup. Ari mulai menangis lagi, merindukan sentuhan hangat dari kedua orang tuanya. Ari tiba di rumah kakek dan nenek di desa. Mereka menyambut Ari dengan pelukan hangat, namun tak ada kata yang bisa menghilangkan rasa sakit di hati Ari. Dalam kamar kecil yang disiapkan untuknya, Ari duduk memandangi gambar orang tuanya di dalam bingkai kayu. Ia berjanji dalam hatinya untuk tidak melupakan orang tuanya, dan suatu hari nanti, ia akan membalas kematian mereka. Namun, untuk saat ini, dia harus menerima kenyataan bahwa hidupnya telah berubah selamanya.